Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Pak Bahlil, sini. Pak Bahlil. Pak Bahlil, gimana Pak Bahlil? Saya mau nanya Pak Bahlil. Ini bagaimana Pertalite urusannya Pak Bahlil? Video. Talet, aduh aku bingung. Pak Bahlil jangan begitu dong nih, Pertalite jadi gimana ini? Sumur masyarakat 45.000. Sejak zaman pasca kemerdekaan, sumur-sumur ini sudah ada. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintahan sebelumnya yang berani melegalkan ini? Saya mau tanya, di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nah, fair aja dong, fair. Oh, saya juga ada di dalam situ kok. Berapa kali rapat di dalam rapat kabinet, sudah tahu masalah nggak mau diputuskan. Saya izin sama Presiden Pak Prabowo. Apa kata perintah Presiden Prabowo? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Tapi jangan dipolitisir. Ini niat baik Bapak Presiden untuk mengimplementasikan pasal 33 tentang distribusi sumber daya alam kita. Jangan persepsi orang itu seolah-olah minyak ini hanya kelas elit saja. Hanya itu lagi. Rakyat seolah-olah nggak boleh mengelola minyak. Dari mana? Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu lagi? Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, dan memperhatikan lingkungan dan K3S-nya. Tuh lihat tuh, skala gondang ada Benny ulahnya. Ngotot SPBU swasta beli BBM ke Pertamina. Bahlil, ini bukan soal persaingan usaha. Terus kata dia nih, persenan impornya lebih besar dari tahun 2024. Kata dia nih, sekarang dikasih 110%. Lu lihat tuh seru-seru kepala. Gregetan banget gua. Keling, gua yang goblok banget, gua ngerti. Kalau emang lebih besar daripada 2024, nggak mungkin sekarang kehabisan. Konsumen banyak yang kagak mau di Pertamina nih belinya nih. Karena apa? Karena udah ngerasa ditipu kemarin. Korupsinya sampai 1.000 triliun. Udah gitu kualitasnya ya ilah udah kayak kencing. Busuk. Banyak mobil yang rusak, banyak yang mobil yang mati gara-gara beli Pertamax. Dan kemarin viral banget itu, kotok mata lo. Gue yang goblok banget, gue ngerti. Pakai bilang lebih besar daripada 2024. Nundukan apa link lu? Gue takolin pala lu sini. Gregetan banget gue. Kalau katanya lebih besar daripada 2024, harusnya nggak bakalan kehabisan. Ini mah ada permainan di elunya. Pak Prabowo heran banget orang, ya ilah dia. Menteri isi otak tai ayam begini masih dipiara baik. Pak, kalau mau miara mah nih kambing tuh, kebo, bebek, soang tuh. Dijual gua ada hasilnya lah, ini dipiara. Ya ilah nyusahin dong Pak. Dan kemarin gas dikejar susah, kejar orang pada belangsak. Besok ke 2026 suruh beli gas pakai KTP, pakai NIK. Sekarang sel dikejar abis. Dan buat gua kecoh we rasanya, gregetan gua masih keling. Pakai mau bego-begoin warga Indonesia loh. Rakyat zaman sekarang mah beda sama rakyat zaman dulu, Ling.
Kalau dulu mah iya emang gampang digiring, kalau sekarang kagak. Sekali ya gampang digiring gue yang dulu-dulu doang, yang gaptek-gaptek. Kalau sekarang udah pinter-pinter, Ling. Keling, gue takol lo, medat banget lo. Gregetan banget gua. Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Mungkin yang tidak bagus itu yang mau impor mau mereka saja. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, sepeda motor mereka rusak setelah isi BBM di SPBU. Matamu itu tak kayak serut. Oh, sel. Apakah ada Sel, nggak ada persoalan. Izin ekspornya kan sudah kita kasih. Izin impor udah selesai. Mungkin teknis aja kali ini mereka, ya. Udah cukup lama sih, Pak. Tanya mereka. Karena dari kami sudah impor udah selesai. Yang kami bisa kendalikan langsung itu adalah dari Pertamina. Mana ibu kepala? Apa sih ibu dikasih? Pak, realisasi impornya berapa ya? Kalau untuk BBM kita hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu urusan dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM. Dan sekarang nggak ada isu tentang BBM. Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba, gitu ya Ibu. Ini kan Waduh, ini gimana ini pemerintahan ini merugikan rakyat ngaingi ya? Rakyatnya ini. Pom mana ini, Pak? Pom lidah ini, Pak. Pom lidah. Patung belalai itu. Citraland. Pom lidah ini loh, Unesa. Unesa. Iya, belalai ya ini. Hati-hati, guys. Ternyata di Pom Citraland, tepatnya di Patung Belalai. Nih, Nah, ini Pertalite buktinya ini. Di bawah ini kayak air. Atas ini bensin. Kalau di kopi-kopi gini, nah, ini akhirnya kelihatan kayak jelly. ngeri gitu ya. Kayak jelly loh. Oh, kelihatan kayak jelly loh. Ya, hanya ini, Pak. Ini bahaya ke mesin ini. Ya, ini fenomena ngantri di SPBU BP di Surabaya masih berlangsung sampai hari ini, hari Selasa 11 November 2025.